Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Mas Bro and Bosis. Sekarang saya akan menjelaskan pada kalian semua tentang anti korupsi. Pertama kita mulai dari definisinya ya. Definisi korupsi. Korupsi itu berasal dari kata korup, yang artinya busuk, suka menerima uang suap, atau sogok memakai kuasa untuk kepentingan diri sendiri. Sedangkan korupsi sendiri artinya adalah perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Untuk pelakunya sendiri adalah namanya koruptor. Pendapat pakar yaitu adalah Subekti dan Citro Sudibyo adalah korupsi itu menurutnya korupsi itu adalah perbuatan curang tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Kita lanjut ke faktor penyebab korupsi. Nah, faktor penyebab korupsi itu ada dua. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor internal ini tuh berasal dari diri sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri seseorang. Menurut Isa Wahyudi yang tergolong sebagai faktor internal penyebab korupsi adalah sifat tamak manusia, yang kedua moral yang kurang kuat menghadapi godaan atau iman yang kurang kuat, terus gaya hidup konsumtif, yang keempat adalah tidak mau atau malas dalam bekerja. Nah, sedangkan dari sisi aspek keluarga, terdapat faktor internal yang menjadi penyebab korupsi, yaitu dengan tuntutan dari keluarga terhadap seseorang yang mengaku atau negara-negara yang menyebabkan orang tersebut korupsi. Ya. Lanjut kita ke faktor eksternal. Faktor eksternal disebutkan oleh Eri Riana Harjana Mekas. Ada 7. Yang pertama adalah kurangnya keteladanan lingkungan anak bangsa, rendahnya gaji PNS, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan. Yang keempat, rendahnya integritas dan profesionalisme. Yang kelima, mekanisme penguasa internal di semua lembaga yang lemah. Terus yang keenam, kondisi lingkungan kerja yang tidak mendukung. Yang ketujuh, lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, dan moral etika. Lanjut kita ke pendapat ICW. ICW mengatakan ada 4 faktor eksternal yang menyebabkan korupsi. Yang pertama ada faktor politik. Nah, faktor politik seperti money politik ya, atau politik uang, itu yang mereka lakukan demi mendapatkan sebuah kekuasaan. Lanjut kedua itu faktor hukum, yaitu adalah hukum yang kurang kuat atau kurang tegas dan para penegak hukum yang tidak profesional dan tidak adil adalah penyebab faktor eksternal korupsi. Yang ketiga adalah faktor ekonomi, yaitu adalah pendapatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan untuk menyebabkan seorang melakukan korupsi. Dan juga birokrasi yang berbelit-belit itu menyebabkan orang mempunyai kesempatan untuk melakukan korupsi. Yang keempat itu adalah faktor organisasi ya, di mana kurangnya keteladanan para pemimpin organisasi, terus kurang kuatnya budaya organisasi dan kode etik yang tidak jelas, itu membuat seorang mudah melakukan korupsi. Lanjut kita ke penyebab korupsi dari perspektif teoritis. Menurut Fiona Robertson-Snape, mengungkapkan bahwa korupsi di Indonesia berasal dari kebiasaan kuno orang Jawa, yaitu di mana adanya pemberian upeti pada raja dan adanya rasa pengen rasa atau rasa tidak enakan. Nah, ini adalah cikal bakal dari adanya korupsi. Lanjut kita ke teori perilaku penyebab korupsi. Ada teori Means and Scheme yang disebutkan oleh Robert Merton, menyatakan bahwa korupsi berasal atau diakibatkan oleh tekanan sosial ya. Lanjut ke teori solidaritas sosial yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Teori ini memandang bahwa korupsi disebabkan oleh lingkungan masyarakat. Lanjut ke ground teori yang dikemukakan oleh Bollorge atau Jack Bollorge. Itu ada greeds atau keserakahan, terus penyebab korupsi ada opportunities atau kesempatan, terus ada N-nya itu adalah needs atau kebutuhan, dan E-nya itu adalah exposure atau pengungkapan yang kurang memadai. Lanjut kita ke equation theory dari Robert Kierkegaard, itu korupsi disebabkan oleh monopoli dan adanya diskresi dan kurangnya akuntabilitas. Kita lanjut ke teori fraud triangle yang dikemukakan oleh Donald Creasy. Yaitu ada 3 faktor penyebab korupsi, yaitu ada pertama ada pressure atau tekanan, yang kedua ada kritis, yang ketiga ada rationalization atau unsur pembenaran. Itu seperti kayak dia aja boleh kok mendapatkan uang, terima kasih, masa saya nggak boleh. Ke teori Fraud Diamond, di mana 3 teori Fraud Triangle ditambahkan satu unsur lagi, yaitu ada capability atau kemampuan, yaitu intelijensi seorang yang dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Lanjut ke teori Pentagon yang dikemukakan oleh Carl Howard. Itu ada 3 faktor korupsi yang sama dengan teori Fraud Triangle, dan 2 faktor tambahan itu ada arrogance dan kompetensi. Yang arrogance ini adalah sikap superioritas dan merasa berhak atas segalanya dengan tidak mengindahkan peraturan yang ada. Lanjut ke kompetensi, itu adalah adanya intelijensi seorang, kecerdasan seorang yang digunakan untuk kemampuan diri untuk kepentingan dirinya sendiri. Kita lanjut beralih ke dasar hukum pemberantasan korupsi. Ada banyak dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang paling pokok atau ibunya dari aturan hukum di Indonesia itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu merupakan perubahan dari Undang-Undang 31 Tahun 1999.
dalam undang-undang tersebut ada banyak pasal ya yang berbicara tentang korupsi, di mana ada 30 pasal yang berbicara tentang delik tindak pidana korupsi yang dikelompokkan jadi 7 delik. Yang pertama ada merugikan keuangan negara, itu pasal 23, suap menyuap, baru pasal 5, 6, 12, 13, dan 11. Ada yang ketiga, ada penggelapan dalam jabatan, pasal 8, 9, 10, ada pemerasan, pasal 12, ada perbuatan curang, pasal 7, 15, yang keempat ada berbenturan kepentingan dalam pengadaan, pasal 12i, lanjut ada yang ketujuh itu adalah gratifikasi, pasal 12b ayat 1. Kita akan menambah wawasan tentang perbedaan gratifikasi, suap, uang pelicin, dan pemerasannya. Secara selintas, ini itu sama, tapi sebenarnya beda. Kita lihat dari unsur inisiatornya. Nah, inisiatornya atau pemberi, atau inisiatornya atau inisiatifnya itu kalau untuk gratifikasi, suap, dan uang pelicin itu adalah pemberinya ya. Sedangkan untuk pemerasan itu adalah penerimanya. Terus yang kedua adalah unsur meeting of mind, atau kesepakatannya, di mana gratifikasi, suap, dan uang pelicin itu di mana suap, uang pelicin, dan pemerasan itu ada kesepakatan. Untuk gratifikasi itu tidak ada. Lanjut ke transaksional. Transaksional itu persetujuannya, di mana suap, uang pelicin, dan pemerasan itu ada persetujuan atau kesepakatan, sedangkan gratifikasi tidak ada. Lanjut ke paksaan. Paksaan di mana yang hanya ada paksaan itu adalah pemerasan aja. Kita lanjut ke strategi dan upaya penanggulangan korupsi yang ada di Indonesia. Nah, ada 6 di sini. Yang pertama itu adalah bentukan lembaga anti korupsi. Ya, Indonesia sudah melaksanakannya itu dengan membuat sebuah lembaga, itu KPK, yang diawasi oleh Dewan Pengawas KPK dan bertanggung pada Presiden dan DPR. Lanjut kita yang kedua ke pencegahan korupsi sektor publik. Nah, apa sih strateginya? Itu yang pertama ada kewajiban pejabat publik untuk melaporkan lingkungan di kekayaannya. Lanjut ke strategi yang kedua adalah kontrak pengadaan barang dan jasa dengan vendor harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Yang ketiga, itu membangun sistem perekrutan pegawai negeri, anggota militer, dan kepolisian yang transparan dan akuntabel. Yang keempat, tersedianya kode etik dan sistem penilaian kinerja pegawai negeri. Lanjut ke strategi pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, di mana ada menjamin hak masyarakat mendapatkan akses informasi, terus melakukan kampanye publik melalui media-media yang ada, terus menyediakan sarana untuk melaporkan kasus korupsi, terus tidak memperlakukan pasal mengenai fitnah dan pencemaran nama baik bagi pelapor korupsi, terus mengatur perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana korupsi. Selain itu ada juga membangun pers ya, atau kebebasan pers ya, untuk menggunakan atau memfungsikan sebuah alat elektronik seperti CCTV untuk melakukan pengintaian. Lanjut ke strategi yang keempat, untuk pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum. Nah, membuat instrumen hukum di Indonesia sudah ada banyak ya. Yang pertama itu adalah undang-undang tindak pidana korupsi. Lanjut itu ada undang-undang tindak pidana pencucian uang, ada undang-undang perlindungan saksi dan korban, terus undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan pers. Nah, di mana undang-undang tersebut disisipkan pasal itu adalah untuk menghukum para penghalang penyidikan, pemeriksaan tindak pidana korupsi, dan pasal-pasal tersebut juga ada untuk mendukungnya, itu penetapan kebijakan kode etik kepada para pejabat publik ya. Selanjutnya ada strategi yang kelima, itu melakukan monitoring dan evaluasi ya, di mana pasal ini sudah kita lakukan. Selanjutnya kita melakukan evaluasi, apakah ini efektif strateginya. Nah, jika tidak efektif, kita membuat sebuah solusi atau membuat sebuah strategi baru. Nah, lanjut ke strategi yang keenam, itu kita melakukan kerjasama internasional ya. Ini sudah dilakukan udah dari jauh-jauh hari. Itu tujuannya adalah untuk menangkap para tersangka koruptor yang berkeliaran di negara asing dan untuk mengambil dana korupsi yang disimpan di negara tersebut ya. Nah, ini sudah dilakukan kerjasama dengan Singapura, contohnya dengan CPIB, dengan Hong Kong itu dengan ICAP-nya ya. Semua ini dilakukan oleh KPK ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kalian, menambah wawasan kalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya pamit undur diri dan saya sampaikan terima kasih. Salam anti korupsi.